Belakangan ini, masalah resesi seks sedang menjadi topik perbincangan hangat di beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di 2023 tercatat sebanyak 1,58 juta pasangan. Lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 2,21 juta pasangan. Jika dihitung dalam 10 tahun terakhir, penurunan angka pernikahan mencapai 28%. Wah, jumlah yang tidak sedikit ya. Prediksinya, menurunnya angka pernikahan ini akan terus berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Itu menjadi hal yang mungkin seperti yang kita jumpai saat ini. Banyak masyarakat yang masih betah hidup sendiri alias jomblo pada usia 30 tahunan. Hal tersebut bisa menjadi kelompok arus utama dalam penurunan populasi masyarakat Indonesia. Membahas tentang penurunan jumlah populasi, resesi seks yang berdampak pada resesi populasi ini sudah lebih dulu dialami oleh beberapa negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Bahkan baru-baru ini, Amerika Serikat pun turut melaporkan hal yang sama. Dari berbagai kasus resesi populasi yang dialami oleh beberapa negara tersebut, apakah akan menimpa Indonesia juga? Dan apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Wah, semakin menarik kan pembahasannya? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, Extend Knowledge. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia dengan jumlah populasi kurang lebih sebanyak 279 juta jiwa yang berada di bawah posisi India, Cina, dan Amerika Serikat. Dengan penduduk sebesar itu, tidak heran jika Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satunya berkaitan dengan penurunan angka kelahiran atau adanya pengurangan jumlah populasi di setiap tahunnya. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh menurunnya keinginan individu untuk menikah pada usia muda atau bahkan ada juga yang berkomitmen untuk tidak ingin membentuk keluarga baru. Hal tersebut diperkuat dengan bukti adanya penurunan angka pernikahan setiap tahunnya dan diprediksi akan terus terjadi di masa mendatang. Dan penyebab lainnya adalah tingginya angka perceraian. Badan Pusat Statistik melaporkan sebanyak 463.654 kasus perceraian terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Wah, banyak juga ya. Ternyata masalah penurunan jumlah populasi tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya Sobat Desen, karena hal yang sama juga terjadi di beberapa negara lainnya. Kita contohkan saja seperti Jepang. Dilansir dari Detik Health, pada tahun 2023 lalu tercatat hanya ada 758.631 kelahiran di Jepang. Dan itu angka terendah dalam 90 tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat Jepang memasuki level krisis populasi. Penyebabnya adalah karena menurunnya angka pernikahan di Jepang. Dikutip dari The Japan Times, jumlah pernikahan masyarakat Jepang pada tahun 2023 turun sekitar 30.000. Hal itu juga diperparah dengan semakin banyaknya penduduk lansia di Jepang, sehingga membuat angka kematian di Jepang semakin tinggi, yaitu mencapai 1,5 juta jiwa. Dan angka tersebut terus naik selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan, survei terbaru di Jepang menemukan bahwa lebih dari 68% pasutri Jepang tidak melakukan kontak seksual. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Jepang dalam mengatasi penurunan populasinya. Bagaimana menurut Sobat Desen? Sama halnya dengan Jepang nih, Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan membuat jumlah warga mereka yang berusia di bawah 18 tahun diprediksi akan menurun sekitar 7 juta jiwa pada 2024. Data terbaru dari Kantor Anggaran Majelis Nasional Korea Selatan mengungkapkan bahwa proyeksi penurunan populasi generasi muda berusia 0 hingga 14 tahun sebesar 49,6% pada tahun 2040. Hal yang sama juga terjadi di Cina. Ya, walaupun kita tahu kan bahwa Cina saat ini menempati urutan kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun, pertumbuhan penduduk mereka saat ini mengalami penurunan juga, bahkan 2 tahun berturut-turut.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan angka kelahiran. Mengutip dari Reuters, pada 2022, populasi Cina berkurang 850.000 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan penurunan populasi pertama sejak krisis pangan era Mao Zedong tahun 1961. Selanjutnya, Biro Statistik Nasional Cina juga melaporkan bahwa jumlah penduduk mereka berkurang lagi sekitar 2,8 juta jiwa pada 2023. Hingga saat ini, populasinya menjadi 1,409 miliar jiwa. Tapi masih banyak juga ya jika dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia. Sebenarnya, penurunan jumlah populasi Cina tidak hanya dikarenakan oleh penurunan jumlah kelahiran saja, tetapi juga disebabkan oleh banyaknya kematian akibat COVID-19. Serta masih banyak negara-negara lainnya yang juga mengalami penurunan jumlah penduduknya. Oke Sobat Esen, sekarang kita kembali berfokus pada penurunan jumlah populasi di Indonesia nih. Nah, kira-kira Sobat Esen penasaran nggak kenapa hal tersebut dapat terjadi? Menurut Dr. Oka Negara, sebagai Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Bali, bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan angka pernikahan di Indonesia. Faktor utama, alasannya sama secara global nih, yaitu masalah ekonomi. Di mana jika punya keluarga dan anak akan ada beban ekonomi yang tinggi. Selain itu, sibuk mencari karir sehingga menganggap ikatan perkawinan tidak terlalu penting. Juga bisa ditambah alasan personal lainnya, seperti adanya perasaan trauma karena keluarganya yang broken home atau sering mengalami KDRT. Ada juga faktor tidak percaya diri dalam mencari dan memiliki pasangan, dan masih banyak berbagai alasan lainnya. Bahkan banyak anak muda sekarang ini yang memilih untuk tidak menikah di usia muda atau usia produktif dengan berbagai alasan. Ditambah lagi dengan angka perceraian di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015. Tercatat, pada tahun tersebut sebanyak 350.000 pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Kemudian pada tahun 2021, angkanya naik lagi menjadi 580.000. Jadi sudah tahu kan kenapa jumlah populasi di Indonesia menurun? Namun walaupun secara angka populasi masyarakat Indonesia menurun, tapi apakah saat ini Indonesia kekurangan bayi? Jawabannya adalah tidak ya. Walaupun angka kelahiran Indonesia menurun setiap tahunnya, namun Indonesia bisa dibilang masih kelebihan bayi. Namun, apa yang akan terjadi jika suatu negara terus mengalami penurunan jumlah penduduk? Hal tersebut bisa berdampak positif maupun negatif ya. Dampak positifnya, jika jumlah populasi suatu negara itu sedikit, maka hal tersebut dapat memberi peluang pendidikan dan karir yang lebih baik bagi setiap masyarakatnya. Dan pastinya mereka dapat menciptakan standar hidup yang lebih baik juga. Sedangkan dampak negatifnya, jika suatu negara terus mengalami penurunan jumlah populasi, negara tersebut beresiko akan kesulitan dalam menyediakan jumlah tenaga kerja, sehingga mereka harus mendatangkan tenaga kerja dari negara lain. Selain itu, negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif dan penambahan penduduk usia tua, seperti yang terjadi di Jepang. Penyusutan jumlah penduduk dapat memberikan masalah lebih lanjut. Ditambah lagi, mereka harus memikirkan bagaimana cara merawat masyarakatnya yang kebanyakan sudah lanjut usia. Bagaimana menurut Sobat Esen? Berbagai kasus menurunnya populasi di beberapa negara dapat mempengaruhi berbagai aspek, terutama dalam aspek ekonomi. Kurangnya populasi akan mengurangi jumlah usia produktif, yang bisa membuat roda perekonomian suatu negara lama-kelamaan akan berhenti. Bahkan dapat memicu timbulnya berbagai masalah lain. Terus, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, mereka menyiapkan banyak dana yang diperuntukkan kepada warganya yang telah memiliki anak dan tentunya yang lebih membutuhkan uang, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah Jepang juga menawarkan gaya kerja yang lebih fleksibel, serta adanya cuti untuk seorang ayah. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyebutkan bahwa kebijakan yang diusulkan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi negaranya.
Ia mengatakan ingin menyediakan sekitar 3,5 triliun yen atau setara 376 triliun rupiah selama 3 tahun ke depan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Begitu juga beberapa negara lain seperti Cina dan Korea Selatan yang menyediakan dana untuk mengatasi menurunnya populasi negara mereka. Sedangkan untuk Indonesia, mengenai masalah kependudukan ternyata masih berada pada ambang batas wajar ya, walaupun mengalami penurunan penduduk. Tetapi hal tersebut tidak signifikan dan masih dapat teratasi. Indonesia akan terus memiliki banyak anak muda yang berasal dari kelahiran baru. Jadi, belum bisa dikatakan sampai pada masalah yang kritis seperti yang terjadi di negara lain. Meskipun jumlah angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Nah, bagaimana menurut Sobat SN? Yuk tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial SN.id untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa, salam pintar!